Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak? Keadaan kalian semuanya? Ya, mudah-mudahan semua kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah mengizinkan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Karena hanya dengan seisinya lah kita semua dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau. Oke, mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa agar supaya pembelajaran kita di hari ini, di kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri, bagi negara, bagi bangsa, bagi agama kita, ya. Dan yang terpenting mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Kifli memimpin teman-temannya dalam melaksanakan doa. Ya, silakan. Baik, doanya selesai ya. Nah, terkait dengan daftar hadir untuk kehadiran catatan kehadirannya kalian, Bapak minta tolong kepada ketua kelas si Firman agar mencatat teman-temannya yang tidak sempat hadir pada pertemuan kali ini beserta alasannya ya, beserta keterangannya, entah dia mungkin sakit atau izin. Nah, di akhir pertemuan nanti tolong ya diserahkan ke Bapak untuk catatannya sebagai arsipnya Bapak nanti ya, untuk dicatat di daftar hadirnya kalian. Oke. Nah, terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, makanya nanti kalian harus simak dengan seksama karena ini sangat sangat penting ya untuk kita ketahui. Nah, sebelumnya Bapak akan bertanya dulu kepada si Kifli. Kifli tadi dari rumah ke sekolah itu jalan kaki atau mengendarai kendaraan? Mengendarai kendaraan, bagus. Sebenarnya lebih bagus saya kalau jalan kaki ya, itu sekalian olahraga. Oh, jauh ya, jauh. Kira-kira tadi startnya dari rumah itu sekitar pukul berapa? Pukul 06.15. Oke, 06.15. Itu pasti atau hanya sekedar kira-kira? Oh, pasti ya. Oh iya, dicatat tadi. Oke. Nah, sampai di sekolah sekitar pukul berapa? 06.35. Berangkat dari sekolah pukul, yang lain dicatat ya. Nah, yang lain dicatat pukul berapa tadi? 06.15. Kemudian tiba di sekolah itu pukul 06.35. Nah, ada yang tahu berapa menit selama perjalanan? Pukul 06.15 itu ke pukul 06.35 itu berapa menit? Iya, bagus sekali. 20 menit. Ya, 20 menit. Nah, Kifli tahu tidak rumahnya ke sekolah itu berjarak berapa? Kira-kira 4 km? 4 kilo. Ini kira-kira atau memang ada informasi yang valid? Oh, pasti ya. Oke. Memang pernah diukur? Oh iya. 4 kilometer. Oke. Nah, berarti siapa tadi si Kifli ya mengendarai kendaraan dari rumah menuju ke sekolah dengan waktu tempuh 20 menit. 20 menit. Kemudian
jarak tempuhnya itu 4 km. 4 km. 4 km kalau kita konversi ke meter itu berapa meter? 4 km ke meter. Masih ingat eskalator tangganya? Kilometer, hektometer, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, dari kilometer ke meter itu berapa tangga? 3 tangga. 3 tangga berarti kalau naik turun, kalau dari kilometer ke ke meter itu naik atau turun? Turun ya. Turun berapa tangga? Ya betul sekali Hasan. Turun 3 tangga. Kalau turun kan dia dikali ya. Kita kali dengan 1000 atau tambah saja nolnya 3. Jadi kalau 4 km itu dikonversi ke meter itu 4000 meter. 4000 meter. Nah, dalam waktu 20 menit itu si Kifli menempuh jarak 4000 meter. 4000 meter. Nah, ada tidak yang tahu 1 menitnya atau per menitnya si Kifli ini menempuh berapa meter? Nah, berapa? 400 meter. Yang lain 300 meter. Nah, ternyata jawabannya bervariasi. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada yang tahu itu apa? Kaitannya dengan apa? Ya, bagaimana, Siti? Iya, betul sekali. Kecepatan. Jadi nanti angka yang akan kita dapat itu disebut dengan kecepatan. Disebut dengan apa? Kecepatan. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kecepatan. Nah, di sini Bapak sudah sediakan kalian LKS. Kerjanya nanti per kelompok. Per kelompok ya. Nah, oleh karena itu Bapak beri kesempatan kalian untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Yang kemarin ya, yang sudah Bapak bagikan kemarin. Ya. Ya. Oke, Bapak beri waktu 3 menit, harus sudah berada di kelompoknya masing-masing. Ya, oke. Nah, Bapak bagi ya LKS-nya. Ya. Ya. Nah, di situ di LKS kalian ada permasalahan, ya. Di situ ada berbagai macam masalah yang masing-masing kelompok itu berbeda ya. Nah, harapannya nanti Bapak kalian semua aktif dalam menyelesaikan masalah yang ada di LKS itu. Nanti keaktifan kalian akan Bapak nilai ya. Selama pembelajaran, mana yang hanya bermain, itu akan ada penilaian. Nah, setelah kalian pecahkan masalah yang ada, baru kalian maju ke depan. Perwakilan nanti satu orang satu kelompok maju presentasi hasil daripada diskusi kalian. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan bertanya ke Bapak. Bapak beri waktu kurang lebih berapa menit ya? Kurang lebih 20 menit ya, Atau kelamaannya 15 menit ya, 15 menit saja. Nanti setelah itu maju ke depan, presentasikan, kemudian Bapak akan nilai ya. Oke. Ya, baik Kakak. Tadi presentasinya sangat bagus. Semuanya sangat aktif ya. Kemudian juga anggota-anggota kelompok yang tidak maju juga sangat antusias, baik itu menjawab ataupun membantu. Ya, hanya saja ada beberapa tadi persepsi yang sedikit ada perbedaan. Nah, di sini Bapak akan satukan persepsi, anggapan-anggapan tadi yang berbeda tadi ya. Nah, jadi Bapak jelaskan ya secara
Secara konsep, apa itu kecepatan, jarak, dan waktu. Tadi awal kita hanya menyinggung kecepatan ya. Nah, kalau kita berbicara kecepatan, itu tidak lepas hubungannya dengan jarak maupun waktu. Sebagaimana kita ketahui tadi sudah ada yang kelompok yang memaparkan kecepatan itu apa tadi? Ya, satuan jarak dibahagi dengan satuan waktu. Contoh tadi si Zulkifli tadi ke sekolah itu mengendarai kendaraan yang tadi waktu tempuhnya berapa? 20 menit dengan jarak tempuh 4000 meter. Nah, 20 menit dengan jarak tempuh 4000 meter. Nah, itu kalau kita ingin mencari kecepatannya, berarti kita bahagi jarak tempuhnya, yaitu 4000 meter, satuannya meter ya. Kemudian dibahagi dengan waktu tempuhnya 20 menit. Nah, berarti 4000 per 20. 4000 per 20 itu berapa? 4 per 2 itu berapa? 4 per 2 itu kan 2 ya. 4 per 2, 2. Jadi sekitar 200 meter. Jadi 1 menitnya mobil yang dikendarai si Zulkifli tadi itu menempuh jarak kurang lebih 200 meter. Nah, itulah kecepatannya. Nah, dalam hal ini kecepatannya berapa? 200 km. Bukan kilometer ya. Tadi satuannya sudah kita konversi untuk satuan jarak meter. Jadi 200 meter per menit. 200 meter per menit. Artinya apa? Artinya dalam 1 menit kendaraan itu bergerak ya, atau menempuh jarak sepanjang 200 meter. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya 2 menit ya tinggal dikalikan saja. 2 menit berarti 200 kali 2 dan seterusnya. Kalau 3 menit berapa? Nah, seperti itu. Nah, untuk satuannya sendiri, untuk satuan kecepatan itu bergantung pada satuan jarak dan bergantung pada satuan waktu. Kalau kita menggunakan satuan jaraknya meter, kemudian satuan waktunya menit, maka satuan kecepatannya adalah meter per menit. Kadang juga kilometer per menit, kilometer per jam. Itu umumnya digunakan satuan kilometer per jam. Ya. Nah, tadi kan kecepatan kita tulis saja di sini, kecepatan kita singkat kecepatan, kita beri simbol K. Kemudian jarak itu kita beri simbol J supaya tidak berulang, tidak panjang kita tulis ya. Kecepatan itu kita cukup menulis K, untuk jarak kita tulis J. Untuk waktu itu kita gunakan simbol W. Ya. Nanti kalau kalian duduk di bangku SMP, untuk jarak itu biasa simbolnya adalah S. Kemudian waktu sendiri itu biasanya disimbolkan dengan T. Nah, kecepatan simbol K, kemudian jarak adalah J, waktu adalah W. Nah, rumus untuk menentukan kecepatan sendiri itu tadi secara bahasa secara kalimat, kecepatan adalah jarak tempuh dibahagi dengan waktu tempuh, atau K sama dengan K ini kecepatan, jarak ya, atau J per ini bisa juga diartikan bahagi ya, J per waktu. Ini bisa kita tulis K sama dengan J per W. Itu untuk kecepatan. Nah, tetapi di berbagai kasus itu juga yang ditanyakan kadang bukan hanya kecepatannya. Jadi kadang kecepatannya diketahui, tapi yang ditanyakan adalah waktunya, ya. Atau misalnya waktunya diketahui, kecepatannya diketahui, jaraknya diketahui. Nah, berarti di sini ada tiga rumus yang kita dapat. Kalau K yang dicari, itu rumusnya adalah J per W atau jarak per waktu. Nah, untuk J sendiri, kalau jarak yang ditanyakan,
Nah, kalau jarak yang ditanyakan, kita harus tahu berapa kecepatannya, berapa waktunya. Nah, jadi tergantung satuannya ya, satuan dari masing-masing tergantung dari soalnya. Jadi, kalau J ditanyakan itu rumusnya adalah K dikali dengan W. Kemudian terakhir, kalau yang ditanyakan adalah apalagi W ya. Kalau W yang ditanyakan, nah kalau ada soal yang waktunya ditanyakan, maka yang harus diketahui itu adalah kecepatan sama jarak. Ya, kecepatan sama jarak. Itu wajib diketahui pada soal kalau waktunya yang ditanyakan. Nah, kalau waktu sendiri itu rumusnya adalah jarak per kecepatan. Jarak per kecepatan. Ini rumusnya ya. Nah, untuk rumus ini ada tidak cara mudah untuk mengingatnya? Nah, ada ya. Jadi Bapak berikan kalian tips ya agar kalian mudah mengingat rumus ini ya. Sebab kalau terlalu banyak kan biasanya kita kadang lupa kan ya. Nah, sekarang Bapak akan buatkan kalian segitiga. Nah, segitiga ini Bapak namakan segitiga siapa Pak Presiden kita? Jokowi. Ya, mudah-mudahan beliau tidak merasa merasa tersinggung kalau ini Bapak namakan segitiga Jokowi ini supaya kalian mudah mengingatnya ya. Pak Presiden kan mudah untuk diingat, kan cuma satu presidennya kita. Oke. Nah, ini J, ini K, ini W. Nah, bagaimana cara membacanya? Perhatikan. Kalau yang ditanyakan adalah jarak, maka J-nya kita tutup. Ingat J itu adalah jarak tadi ya. J-nya kita tutup. J sama dengan, nah kita lihat ini lurus, ini artinya di apa nih? Dikali. Kalau J ditanyakan itu berarti K dikali dengan W. Kecepatan dikali dengan waktu. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah kecepatan, maka K-nya ditutup. K sama dengan J per W. Nah, kita lihat apakah benar kalau K-nya itu adalah J per W. Benar ya, K sama dengan J per W. Nah, kalau waktunya ditanyakan berarti waktu yang kita tutup, W yang kita tutup. W-nya berarti J per K. Mana tadi W-nya? Ini W-nya J per K. Oke. Nah, kita ke contoh yang kedua. Ihsan mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit. Nah, 2 jam 30 menit berarti itu adalah satuan waktu. Maka di sini kita tulis waktunya itu 2 jam. 2 jam. Nah, ini terpisah ya antara jamnya dengan menit. Jadi memuat dua satuan, ada jamnya, ada menit. Nah, kita ubah saja ke mana lebih bagus. Nah, kita ubah ke jam ya. Kenapa? Karena di sini satuan kecepatannya itu kilometer per jam. Jadi harus kita ubah ke jam. 1 jam itu kan 60 menit ya. 1 jam 60 menit. Maka kalau 30 menit itu setengah jam. Atau 2 jam setengah. Jadi kalau ini kita konversi ke jam, satuan jam murni itu 2 jam 30 menit itu sama dengan 2 jam setengah. Atau 2,5 ya. Boleh ditulis ke dalam pecahan desimal, boleh juga ke dalam pecahan campuran. Mana lebih bagus? Campuran saja ya. Setengah itu kan 1/2 ya. Berarti 2/2 jam. Kemudian apalagi yang diketahui kecepatannya? Kecepatan K itu 48 dengan satuan kilometer per jam. Nah, yang ditanyakan tentukan jarak tempuhnya. Berarti jarak tempuh itu adalah J, berarti J yang ditanyakan. J berarti yang kita tutup adalah posisi J. Berarti J sama dengan, kalau kita tutup J nya terlihat K dengan W. Berarti karena mereka datar sama ya, berarti K dikali dengan W. K dikali dengan W. Oke. Nah, di sini kalian harus perhatikan baik-baik sebelum mengalihkan itu satuannya harus nyambung dulu, connect dulu ya. Nah, kita lihat di sini satuan kecepatannya. Biasanya kita mengikuti satuan kecepatan. Jadi kalau yang ditanyakan waktu atau jarak itu biasanya kita berpatokan pada satuan kecepatan. Nah,
Satuan kecepatannya itu adalah kilometer per jam. Artinya apa? Untuk jarak itu satuannya harus kilometer, untuk waktu satuannya adalah jam. Nah, di mana waktunya diketahui sendiri, tadi itu 2 jam 30 menit. Nah, sekarang kita sudah, sebelumnya tadi juga sudah kita konversi, kita ubah ke dalam satuan jam murni. Nah, berarti angka 2/2 ini itulah nanti yang kita masukkan di sini. Kenapa? Karena sudah connect, ini jam, ini juga jam. Ini jam, ini sudah jam. Berarti dia harus dia sudah istilahnya connect lah, atau nyambung ya. Nah, seandainya tadi di sini masih menit atau detik misalnya, maka harus kita konversi dulu ke jam. Sebab ini satuan kecepatannya tadi adalah, untuk satuan waktunya adalah jam per jam. Maka harus satuan jam. Berarti K dikali W, K-nya 48 kali dengan ini waktunya 2/2 48. Nah, kita ubah dulu ke pecahan campuran, pecahan biasa. Bagaimana 2/2 itu kalau pecahan biasa? Dan tahu? Ya, silakan. Ya, betul sekali Kifli. Itu 5/2. 5/2. Ya, semua yang lain sudah tahu ya. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya ini supaya lebih mudah ya. Ini kan ada 2 pilihan, boleh kalian kali dulu 48-nya kali 5 baru bahagi 2. Atau kalau 48-nya itu bisa dibahagi 2, kan tidak semua bisa dibahagi. Kalau bisa dibagi 2, maka kita bahagi 2 dulu supaya lebih kecil angkanya ya. Nah, 48 kalau kita per 2 itu dapat 24. Nah, berarti tinggal kita kalikan antara 24 dengan 5. Kita pindah ke sini ya. 24 kali 5. Berapa ya 24 kali 5? Ya. 120. Berarti J sama dengan 120. Nah, pertanyaan. 120 itu satuan apa? Apa satuannya? Apakah ini kan satuan jarak ya, berarti di meter kah, kilometer kah, desimeter kah? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Ahmad. Berapa? Apa satuannya? Iya, betul sekali, kilometer. Kenapa kilometer? Karena ya betul, satuan kecepatan tadi adalah kilometer. Berarti di sini adalah kilometer. Iya. Berarti jarak yang ditempuh oleh si Ihsan itu adalah sejauh 120 km. Selesai. Gampang kan? Ya, mudah-mudahan semua bisa pahami ya. Nah, nanti di rumah harap dibuka-buka kembali catatan yang tadi supaya kalian tidak mudah untuk melupakan ya. Sebab matematika itu harus sering harus sering kalian berlatih ya. Karena beda ya, artinya beda antara siswa yang sering berlatih dengan yang tidak sering berlatih pastinya. Misalnya ada pemain sepak bola ada 2 tim, satu rajin berlatih, yang satunya tidak pernah berlatih. Kalau bertanding ya pasti mana yang kalah. Iya, ya umumnya normalnya itu pasti yang sering berlatih ya yang menang. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah nanti kita lanjut. Ini masih banyak bentuk-bentuk soal. Insya Allah nanti di pertemuan berikut kita fokuskan ke berbagai macam soal-soal yang terkait dengan kecepatan. Ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.